Halo guys, assalamualaikum teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu diberkahi oleh Allah. Adapun yang sedang sakit, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketemu lagi dengan saya, tukang tempe, tulang coba tempe nang Tegal, orang apa, orang apa. Teman-temanku yang ada di rumah maupun yang ada di perantauan, yang bekerja di dalam negeri maupun yang bekerja di luar negeri menjadi seorang TKI, tetap semangat dan semoga sukses. Oke? Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan mencoba menjelaskan berapa sih modal awal untuk membuka usaha tempe. Terlalu demen pulaning sampean. Ngopi. Sebelum kita lanjut videonya ya, seperti biasa, yang belum sholat silahkan sholat dulu. Jangan sampai video ini menjadikan kita lalai atas apa yang telah diwajibkan oleh Allah terhadap seorang muslim. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya, biar teman-teman menjadi orang pertama dan bisa kapan saja mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya gratis setiap harinya. Oke, sudah? Terima kasih. Tenang lu ya. Temenan mas. Ketika ada pertanyaan, Kang, berapa sih modal awal untuk membuka usaha tempe? Itu kadang saya itu bingung mau jawabnya itu dari mana. Bingung mau jawabnya seperti apa, itu kadang bingung. Karena apa? Yang namanya usaha itu ya bukan cuma usaha tempe ya, usaha apapun itu. Yang namanya usaha, dan kalau teman-teman mau suka atau mau membaca biografi para pengusaha sukses ya, mungkin yang apalagi yang suksesnya itu pengusaha tersukses di dunia, itu pasti ya kalau ditanya itu ya modalnya itu mungkin ya dari nol, mungkin nggak kepikiran itu nanti akan menjadi sangat besar. Makanya ketika saya ditanya modal awal untuk buka usaha tempe itu berapa, itu tergantung semangat kita ya. Jadi jangan terlalu berpikir wah modalnya itu sangat besar, jangan melihatnya itu yang sudah besar ya. Jadi yang namanya usaha itu dari nol ya, jadi diawali dari nol. Jadi nggak usah langsung bikinnya banyak terus punya hayalan nanti akan untungnya sekian dan sekian. Yang penting ketika teman-teman serius mau merintis usaha tempe itu benar-benar punya semangat untuk berjuang dalam usaha ya. Dan intinya nggak harus usaha ini ya, intinya nggak harus usaha tempe, usaha apapun itu kalau teman-teman mau serius ya, pasti kesuksesan akan ada di depan mata ya. Nah, saya akan sedikit bercerita ya, awal mula saya usaha tempe ya. Jadi awalnya saya itu bantu-bantu saudara saya, jadi anak dari kakaknya ibu saya. Jadi ya saya juga panggilnya Mas ya, panggilnya juga Kang. Jadi itu termasuk juga kakak saya, jadi kakak sepupu dari saya. Itu awalnya saya itu bantu-bantu ya, jadi bantu ngerebus kedelai, bantu mencuci kedelai, bantu giling kedelai. Kemudian lama kelamaan intinya sudah mulai sudah bisa menguasai bagaimana cara membuat tempe ya, dan lain sebagainya. Dari tahap awal sampai tahap penjualan itu sudah mulai saya pahami, dan akhirnya saya menentukan untuk ya belajar untuk jualan tempe. Nah, di situ awalnya itu saya cuman bawa 10 potong tempe ya. Jadi ketika awal mula berjualan tempe itu nggak usah terlalu muluk-muluk cara berpikirnya. Itu ketika kita membawa 10 potong tempe ya, itu kadang awal mula kita itu hanya mental ya, yang dibutuhkan itu mental kita. Walaupun mungkin ya kita yang sering mungkin dalam
kebiasaan itu ngomongnya pintar atau mungkin dalam bergaul itu pintar, belum tentu ketika kita jualan tempe itu ketika kita menawarkan tempe sama orang lain yang mau beli ya, calon pelanggan, itu kadang ada rasa grogi, ada rasa minder, ada rasa nggak percaya diri. Itu yang kita lawannya. Jadi yang namanya semangat berusaha itu yang harus kita miliki ya, bukan modalnya itu berapa, tapi modal semangat kita itu yang kita miliki. Jadi dan nantinya kalau kita sudah mulai bersemangat apapun itu ya, yang namanya gak percaya diri, yang namanya minder itu nanti akan terhapus dengan semangat kita. Jadi ketika kita sudah punya semangat yang sangat besar ya, semangat kita sudah bulat untuk usaha tempe, rasa minder, rasa nggak percaya diri ya, rasa malu kita itu terhalangi oleh semangat kita. Maka dari itu semangat itu adalah modal awal teman-teman ya. Jadi bukan jumlah uangnya itu berapa, jumlah modalnya berapa, itu tergantung semangat kita. Kalau kita punya semangat ya, yang penting bisa beli, kita punya uang bisa beli bisa buat beli kedelai, kemudian peralatan-peralatan yang lain ya, nanti lama kelamaan ya dengan sendirinya itu nanti akan besar sendiri ya. Nanti kalau sudah mulai berkembang nanti kita juga akan memikirkan alat yang lebih baik dan yang lebih baik. Jadi jangan langsung kita harus beli mesin pemecah kedelai, bahkan beli mesin pemecah kedelai sekaligus pemisah kulit are kedelai, itu harganya sangat mahal sekali ya, sampai puluhan juta. Jadi jangan memikirkan itu dulu, yang penting kita bisa beli kedelai itu berapa kilo, 10 kilo berapa, punya uang intinya buat beli kedelai itu berapa, dan alat-alat seadanya dulu. Kemudian nantinya kalau kita temanya sudah berjalan, sudah berkembang, itu dengan sendirinya modalnya itu akan juga bertambah. Jadi jangan memikirkan modalnya itu harus besar, itu enggak. Apapun usahanya itu, kalau teman-teman punya semangat untuk usaha, yang penting itu semangat teman-teman ya. Jadi nggak harus langsung ketika teman-teman mungkin melihat teman yang lain kok ketika tanya-tanya katanya modalnya itu kalau tempe itu modalnya sampai 3 kali lipat, itu benar ya, itu benar. Karena apa? Tempe yang sudah kita buat hari ini untuk 3 hari kemudian, yang untuk jualan besok juga sudah kita bikin kemarin, kemudian yang untuk bikinan besok juga sudah ada rebusannya hari ini. Jadi memang untuk tempe itu modalnya itu berlipat-lipat ya, sampai 3 kali lipat, itu benar. Tapi kalau melihatnya yang sudah seperti itu, nanti teman-teman nggak jadi buka usaha ya, susah apapun itu nanti. Nah, yang penting kalau teman-teman sudah berjalan, untuknya teman-teman pemula, yang pentingnya yang jadi fokus teman-teman ketika teman-teman sudah memutuskan untuk jualan tempe, cari pelanggan ya, fokus cari pelanggan. Nantinya dengan sendirinya itu usaha teman-teman akan terus berkembang dan berkembang semakin besar. Jadi seperti itu ya. Jadi nggak usah ketika kemarin itu ada yang tanya itu kan modal awal usaha tempe itu berapa ya, saya bingung sebenarnya mau jawabnya seperti apa, itu bingung ya. Kalau saya jawab yang saya modal sekarang itu ya sudah besar, tapi kalau yang awal-awal dulu ya cuman bisa buat untuk beli kedelai, untuk beli panci perebusan ukuran ya 10 kilo, 15 kilo itu sudah cukup ya. Jadi kemudian alat pencuci kedelai juga ya paling drim 1 dipotong menjadi 2, yang satu untuk pencucian, yang satunya itu untuk perendaman ya, sekaligus untuk nantinya dijadikan penampungan air ya, untuk tahap pencuciannya. Jadi yang namanya alat pemecah kedelai itu bisa menggunakan waring atau karung
kedelai ya, jadi nggak usah yang, kalau mau yang yang manual juga ada ya, tinggal mungkin kalau di daerah teman-teman nggak ada yang jual ya alat giling pemecah kedelai yang manual, bisa ke tempat tukang kayu terdekat teman-teman ya, yang bisa bikin tentang mebel-mebel atau itu yang pengrajin kayu-kayu itu, yang bikin lemari, yang bikin pintu dan lain sebagainya, itu biasanya bisa untuk membuat pemecah kedelai manual yang menggunakan kayu, menggunakan pedal sepeda, itu bisa. Jadi nggak harus yang menggunakan mesin pemecah kedelai yang sudah canggih ya, yang harganya sudah jutaan, yang sudah puluhan juta, itu nggak harus yang seperti itu ya. Tapi mulai dari awal itu teman-teman bisa melihat ya, sekarang sudah banyak ya di YouTube banyak channel masalah tempe, itu teman-teman bisa lihat. Silakan, nggak harus channel saya ya, tapi silakan cari yang teman-teman butuhkan ya, seperti itu ya. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat teman-teman yang membutuhkan informasi seputar tempe. Jangan lupa share atau bagikan video ini ke akun sosial media teman-teman, ke Facebook, ke Instagram, ke WhatsApp dan lain sebagainya. Yang suka video ini silakan like dan komen di kolom komentar. Yang sudah subscribe, semoga usahanya semakin sukses. Yang belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan lonceng, biar teman-teman ya, dengan teman-teman subscribe berarti teman-teman telah mendukung channel ini untuk terus maju dan terus berkembang. Teman-teman juga bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya gratis setiap harinya. Terima kasih yang sudah menonton. Yang masih jomblo-jomblo, semoga cepat dapat jodoh. Kalian semua kejadian. Salam tukang tempe.